Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-10. Dengan bergegas, bekal Gajah Mada melangkah ke Purawaktra. Prajurit penjaga regol berloncatan menghadang. "Aku Gajah Mada." Gajah Mada mewartakan diri. Para prajurit penjaga regol istana yang berada dalam kesiagaan tertinggi itu mengurai pedang mereka dan memasukkan kembali ke dalam sarungnya. Demikian pula dengan beberapa prajurit yang selalu siaga dengan membentangkan busur dan siap melepas warastra, memasukkan kembali anak panah ke dalam endongnya. Langkah Gajah Mada terhenti. "Tutup pintu gerbang. Penjagaan selanjutnya dilakukan dari atas dinding," perintahnya. Tanpa banyak bicara, para prajurit Bayangkara itu melaksanakan perintah itu. Gerbang istana Purawaktra merupakan sebuah pintu yang sangat tebal dan tinggi. Jika pintu itu sudah selarat dari dalam menggunakan batang besi yang harus digotong beberapa orang, mustahil pintu itu bisa dibuka dari luar. Manakala pintu yang amat tebal itu ditutup, terdengar suara berderak. Gajah Mada melangkah ke arah pendopo tatak rambat, tetapi mendadak langkah kakinya seperti tersandung. "Gila," desis Gajah Mada. Ternyata apa yang dikatakan Bagaskara Menjerkawurian itu benar. Bekal Gajah Mada memperhatikan keadaan dengan seksama. Entah dari mana datangnya, suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada tahu persis bahwa ada yang tidak wajar pada suara burung hantu itu, karena tidak ada burung hantu bersahutan seperti saling menyapa. Menyadari kemungkinan bahaya akan mengancam jaya negara, bekal Gajah Mada mempercepat langkah kakinya langsung menuju bangunan istana raja. Gagak Bongol dan Lembang Laut menyongsong. "Bagaimana Kakang Bekal?" bertanya Gagak Bongol. "Di mana Sri Baginda?" Gajah Mada balas bertanya. "Baru saja masuk," jawab Gagak Bongol. Suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada memperhatikan balasan burung hantu yang lain yang terdengar dari arah berbeda, tetapi jelas berada dalam lingkungan dinding istana. Pasukan Jalapati telah bergeser ke belakang istana. Masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Kita doakan saja, semoga Tumenggung Banyak Sora mampu meredam keadaan. Namun, yang lebih penting pada saat ini adalah, kau dengar suara itu?" Gagak Bongol dan Lembang Laut saling pandang. "Maksud Kakang Bekal?" bertanya Lembang Laut. "Suara burung hantu," Gajah Mada menjawab. Gagak Bongol kian penasaran. "Kenapa dengan burung hantu itu?" Gajah Mada menatap tajam Gagak Bongol. Gagak Bongol mengerutkan dahi berpikir, "Itu isyarat sandi musuh." Gagak Bongol tiba-tiba merasa menemukan jawaban. Gajah Mada menghela resah. Kekecewaannya tiba-tiba mengental dan membuat risih. Suara burung hantu yang jelas berasal dari dalam lingkungan istana itu menunjukkan bahwa di antara mereka
yang menjadi bagian dari kesatuan Bayangkara ada yang berkhianat menjadi kaki tangan pihak musuh. Keterangan yang diperoleh Lembang Laut benar, ucap Gajah Mada, bahwa ternyata di antara kita ada yang menjadi pengkhianat. Menurut keterangan yang kuperoleh, mereka menggunakan siulan burung hantu untuk melakukan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Gagak Bongol makin tegang. Berarti mereka telah menyusup ke dalam istana, desak Gagak Bongol. Kita harus menemukan mereka, tegas Gajah Mada. Sang waktu terus bergerak bergeser merambati kodratnya. Kabut agak sedikit mereda, tetapi tetap saja menjadi penghalang bagi mata memandang. Pada saat yang demikian, Rakyat Kuti merasa telah tiba saatnya untuk bergerak. Rakuti melihat persiapan-persiapan yang dilakukan telah matang. Pasukan segelar sepapan itu telah siap digerakkan. Fajar menyingsing, gumam Rakuti. Mengapa Fajar menyingsing? Kujadikan pilihan waktu untuk menyerang, karena saat Fajar menyingsing adalah waktu yang membuat orang terlena. Tentu tidak ada yang membayangkan akan ada yang berbuat gila saat Fajar seperti ini. Semua terlena, semua bahkan masih digelut oleh rasa ngantuk. Begitu matahari terbit, langsung akan disambut dengan sorak-sorai serta tangis dan rintihan mereka yang sekarat. Barangkali malam ini adalah malam terakhir kau menikmati mimpi indahmu Jaya Negara, karena besok aku akan menggantungmu di alun-alun. Segenap kawula Majapahit kuperintahkan untuk meludahi wajahmu. Angan-angan Rakuti kemudian beralih kepada sosok wajah yang dibencinya, wajah Anabrang. Akan tiba saatnya kau melihat kenyataan yang mengagetkan Lembu Anabrang, ucap Rakuti kepada dirinya sendiri. Dengan cepat pula Rakuti menggeser angan-angannya. Raut wajah amat jelita dari Breh Daha dan Breh Kahuripan sejenak menyala mencuri perhatiannya. Rakuti amat larut ke dalam lamunannya. Rakuti sampai tak sadar Rabangsa datang mendekati. Rabangsa terheran-heran melihat Rakuti tersenyum-senyum. Rakuti, gamit Rabangsa. Rakuti tersadar. Ada apa? Tanya Rakuti. Kita kehilangan sesuatu, ucap Rabangsa. Rakuti mencuatkan alis. Sesuatu apa? Rakuti heran. Bendi samudra tidak ada di tempatnya. Rakuti segera menggigil. Matanya melotot dan nyaris saja terlepas dari kelopaknya. Bendi itu tidak ada di tempatnya, desak pimpinan pemberontak itu. Pangsa berdiri tegak di tempatnya. Apa yang disampaikannya telah cukup jelas dan tak perlu diulang lagi. Dengan susah payah Rakuti harus menenteramkan diri. Apa artinya itu? Teriak Rakuti. Rabangsa menggela desa mengisi udara di segenap lorong paru-parunya. Bendi samudra, bendi yang diharapkan menjadi pembakar semangat saat pertempuran terjadi. Bendi yang diyakini keramat itu ternyata telah lenyap, tidak berada di tempatnya lagi. Beri penjelasan kepadaku Rabangsa, teriak Rakuti. Rabangsa menatap Rakuti. Tak ada yang mengetahui siapa yang mengambil bendi itu. Rawedeng yang bertugas menjaga bendi itu juga tidak tahu bagaimana bendi itu bisa hilang dari tempatnya. Sangat mungkin mata-mata Bayangkara yang melakukan, karena hanya Telik Sandi Bayangkara yang berkesanggupan melakukan itu. Keparat,
Umpat Rakuti kasar sekali. Rakuti makin gemetar. Jadi, gerakan kita ini sebenarnya sudah diketahui. Rakuti berjalan mondar-mandir. Seketika rasa cemasnya membuncah karena membayangkan kemungkinan tak terduga. Jika bendi keramat itu lenyap, dan besar kemungkinan karena ulah petugas telik sandi Bayangkara, amat boleh jadi istana mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi gempuran yang akan dilakukannya. Pada saat itu, Punjut Luntar datang membawa langkahnya yang bergegas. "Sudah waktunya untuk berangkat, Rakuti," Punjut Luntar berkata. Bahasa tubuh yang tersirat dari wajah Rakuti tak bisa ditutup-tutupi. Punjut Luntar merasa heran melihat permukaan wajah Rakuti amat tegang. "Ada apa?" bertanya Punjut Luntar. "Kita kehilangan bendi samudra," jawab Rakuti. Rakyat Tumenggung Punjut Luntar terkejut. "Apa?" desis Punjut Luntar. Di balik lenyapnya bendi samudra, jelas tersimpan muatan persoalan yang tak bisa dianggap remeh. Mata-mata Bayangkara yang mengambil. Rakuti menjelaskan lebih lanjut. Merah padam wajah Punjut Luntar. Kini mulai terbayang, seandainya benar telik sandi pasukan Bayangkara telah berhasil mengetahui rencana mereka, besar kemungkinan istana sudah mempersiapkan penyambutan. Dengan demikian, pekerjaan yang mereka hadapi bukanlah pekerjaan yang mudah lagi. Sebenarnya bagaimana keadaan kita? Benarkah kita tinggal menggilas istana seperti gajah menggilas telur? Sekarang aku membutuhkan penjelasan. Bagaimana kau berani mengatakan menyerang istana itu semudah membalikan tangan? Di antara ketiga kekuatan pasukan yang dimiliki Majapahit, Jalarananggana, Jalapati, serta Jalayuda, pasukan Jalapati yang jelas-jelas berpihak dan melindungi Bali Maguntur. Jika rencana serangan itu telah bocor, sangat mungkin pasukan Jalapati melakukan baris pendem membentengi istana. Sangat mungkin mereka telah bergerak dan mengadakan persiapan-persiapan. Apalagi manakala Punjut Luntar menyadari pasukan Bayangkara memiliki kelompok telik sandi yang sangat baik. Persoalan akan lebih gawat lagi kalau pasukan Jalayuda di bawah pimpinan Panjiwatang mengubah keputusan mengingkari kesepakatan dengan berbalik melindungi istana. Punjut Luntar memandang Rakuti tanpa kedip. Hilangnya bendi itu belum memberikan jaminan istana telah membuat persiapan menyongsong kita. Kalaupun mereka berhasil mengetahui gerakan kita, waktu yang mereka miliki sangat sempit. Tak cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, dengan atau tanpa bendi samudra, mari kita berangkat. Pasukan berkekuatan segelar sepapan menggunakan gelar supit urang itu bergerak. Mereka berjalan bergegas dengan tidak bersuara atau menggunakan jalan senyap. Perang yang sangat berdarah benar-benar sudah berada di ambang pintu. Apabila kabut tidak turun begitu tebalnya, maka langit belahan timur tentu terbakar oleh semburat cahaya merah. Di saat yang seperti itu, terjadi kesibukan yang luar biasa di bagian belakang dinding istana. Para prajurit Jalapati sudah sampai pada tahap menyusun gelar perang. Keuntungan yang mereka miliki adalah mereka telah mengetahui musuh akan menggunakan gelar supit urang. Supit urang adalah gelar perang yang dimiliki, yang dipilih apabila merasa benar-benar memiliki pasukan yang besar dan percaya diri. Supit urang menyimpan keangkuhan karena gerakannya melebar, menutup semua celah yang ada, sehingga tidak ada seorang pun di pihak lawan yang bisa meloloskan diri. Penggunaan gelar supit urang jelas merupakan keputusan yang salah jika kekuatan lawan berimbang. Apalagi jika lawan
memiliki kekuatan yang lebih besar. Menghadapi keadaan yang demikian itu, banyak Sora mengambil keputusan yang mendebarkan jantung. Pasukan gelar Cakrabua. Banyak Sora berteriak dengan suara lantang. Para senopati di bawah pimpinan Banyak Sora serta para prajurit pada kelompok-kelompok paling kecil menduga Banyak Sora akan menggunakan gelar Diradameta atau Gajah Ngamuk. Gelar Diradameta sungguh merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi gelar perang Supit Urang. Di luar dugaan yang dipilih adalah gelar Cakrabyuha. Kelebihan gerakan Cakrabyuha adalah pertahanannya yang amat rapat dan daya serang yang tinggi. Ibarat cakra dengan gerigi-gerigi tajam di bagian tepinya berputar cepat langsung menusuk jantung lawan. Penggunaan Cakrabyuha sebagai pilihan harus didukung kemampuan para prajurit yang secara pribadi harus menguasai olah kanuragan tinggi serta bertempur menggunakan ikatan mata rantai, terikat dalam kelompok yang harus melindungi silih berganti, melakukan serangan serta membentuk pertahanan yang rapat dengan menutup semua celah. Dengan cekatan dan hanya membutuhkan waktu singkat, para prajurit Jalapati itu telah siap dalam gelar Cakrabyuha. Di sana sini terdengar siulan sebagai pertanda kelompok-kelompok yang paling kecil benar-benar sudah siap. Jika tidak terdengar lagi suara siulan itu, berarti pasukan benar-benar sudah siap. Pasukan baris medem, teriak Banyak Sora sekali lagi. Mendadak saja sedikit kegaduhan yang terjadi itu lenyap, tak ketahuan bekasnya. Semua prajurit tidak bersuara. Suasana menjadi sepi seperti kuburan. Jika tidak ada prajurit yang tergoda oleh keinginan batu atau bersin, keinginan itu harus ditahan sekuat tenaga. Meskipun demikian, jalur gerakan Telik Sandi terus berjalan. Telik Sandi Bayangkara yang mendukung pasukan Jalapati bergegas memberikan laporan kepada Banyak Sora. Mereka sudah bergerak. Berkata Telik Sandi itu, wajah Banyak Sora membeku. Sudah sampai di mana mereka? Tanya Banyak Sora. Mereka baru melewati batas antara Tralaya Santana Raja. Jawab Telik Sandi itu. Tidak ada yang berubah pada gerakan mereka. Tidak ada yang berubah pada gerakan mereka. Pemberontak tetap menggunakan gelar Supit Urang. Banyak Sora menengadah. Boleh jadi Rakuti bermaksud memanfaatkan kabut yang turun tebal untuk mendukung serangan dadakan yang dilakukannya. Namun sebaliknya, Banyak Sora juga berharap kabut tebal dengan alasan yang sama. Hadangan kejut yang dilakukan diharapkan mampu merontokkan nyali pasukan Jalarananggana dan Rakyat Weneh Suka. Dalam pada itu, gerakan itu juga tak menghambat gerakan Telik Sandi di pihak Rakuti. Seseorang terlihat bergegas menyeruak ke jantung pasukan yang terus berjalan. Bagaimana? Bertanya Rakuti tidak sabar. Nafasnya Telik Sandi berkeringat itu tersengal. Bagaimana? Bentak Rakuti yang tidak sabar. Mereka telah mengetahui. Telik Sandi itu memulai laporannya. Pasukan Jalapati telah pasang gelar dan siap menyongsong. Perjalanan pasukan ini akan mendapat sambutan yang meriah.